Halo bro nobar semuanya dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Pada video kali ini saya akan menceritakan alur sebuah film yang berjudul Jemputan ke Neraka yang dirilis pada tahun 2023. Film ini mengisahkan tentang sekelompok muda-mudi yang menghadiri undangan pernikahan temannya yang diadakan di sebuah villa di tengah hutan. Dan siapa sangka, di sana mereka harus berhadapan dengan psikopat yang berniat menghabisi mereka. Lantas siapakah psikopat itu dan apa motif sebenarnya? Oke, daripada berlama-lama, kita lanjut ke alur cerita filmnya. Film dibuka dengan memperlihatkan adegan pembunuhan yang dilakukan oleh seorang emak-emak. Setelah menghabisi pria itu, si emak kembali ke tempatnya dan seperti menentukan target berikutnya. Lalu kita diperkenalkan dengan seorang wanita bernama IP yang pagi itu sedang bersiap untuk berangkat ke tempat kerja. Selang beberapa lama datang seorang pria menjemputnya. Pria itu bernama Norman yang tak lain adalah kekasihnya. Sebelum berangkat, si Norman menyempatkan diri menonton sebuah berita pembunuhan yang terjadi baru-baru ini. Saat itu dia terkejut karena korban pembunuhan itu adalah teman SMA-nya. Kasih penemuan mayat. I kenal ini. Serius lah? Dengan orang satu sekolah. Singkat waktu, sesampainya di tempat kerja, Ipy mendapat undangan pernikahan dari teman kuliahnya yang bernama Lisa Henderson. Malam harinya, Ipy memperlihatkan undangan itu kepada Norman. Lalu, Ipy meminta Norman untuk menemaninya menghadiri undangan tersebut. Pada awalnya, Norman menolak, akan tetapi setelah melihat Ipy jemedut, akhirnya Norman pun bersedia. Keesokan harinya mereka pun berangkat. Dengan berbekal Google Map yang sering menyesatkan, diperkirakan mereka akan sampai ke tujuan dalam waktu 3 jam. Saat memasuki jalur sebuah hutan, Google Map-nya tak berfungsi karena seperti biasa pasti tak ada sinyal. Namun meski begitu, berbekal sugan jeng sugan akhirnya mereka pun sampai. Di sana mereka dibuat Herman karena tak nampak seorang pun umat di sana. Baru tak lama kemudian, Ipy melihat 3 orang tamu undangan lain yang bernama Adam, Rania, dan Sophia. Dan tanpa diduga, ternyata mereka bertiga adalah teman SMA Norman. Begitu juga dengan sang mempelai Lisa. Lalu tak lama kemudian, terlihat seorang pria bernama Pik yang tak lain adalah pacar Sophia. Akan tetapi, Pik bukan termasuk teman SMA mereka. Dia di sana hanya menemani Sophia. You kenal orang? Satu sekolah dengan Lisa sekali. Itu Fik, boyfriend kesayangan I. Singkat waktu, Pik mengajak mereka untuk makan karena sebelumnya Pik menemukan catatan yang mempersilahkan mereka makan. Beberapa saat kemudian, Ipy pamit untuk pergi ke lantai atas berniat mencari keberadaan sang mempelai. Sementara yang lain mereka lanjut menikmati makanan sembari berbincang-bincang. Kenapalah tak ada line kat sini? Tak lama kemudian, Sophia dikagetkan dengan keberadaan sepotong curug di dalam mangkok supnya. Di sana mereka pun mulai panik. Lalu di tengah kepanikan, lagi-lagi mereka dikejutkan oleh teriakan Ipy dari lantai atas. Sontak saja mereka pun berlari ke atas menghampiri Ipy dan ternyata betapa syoknya mereka saat itu karena melihat Lisa telah metode tergantung. Tak sampai di situ, mereka kembali dibuat kaget saat melihat foto seorang wanita di sana. Pik yang melihat mereka kaget pun bertanya, siapakah wanita dalam foto itu? Namun semuanya terdiam seperti menyembunyikan sesuatu. Setelah melihat semua itu, si Norman tiba-tiba berpikir bahwa yang mengundang mereka ke sana bukan Lisa. Ini bukan jemputan perkahwinan Lisa nih. Bukan Lisa yang jemput kita datang sini.
Setelah itu mereka pun turun dan berniat untuk menghubungi polisi. Namun tiba-tiba semuanya terhenti ketika mendengar teriakan Sophia yang terlihat dijatuhkan oleh seseorang dari lantai atas. Mereka pun kembali masuk untuk menolong Sophia yang telah tak sadarkan diri. Saat itu mereka mengira bahwa Sophia jatuh sendiri karena terpeleset. Dan bersamaan dengan itu hujan pun turun dengan lebatnya. Di sana Pik berniat pergi untuk segera membawa Sophia ke rumah sakit. Namun sialnya ketiga mobil mereka tiba-tiba tak bisa dinyalakan. Malam harinya terjadi sedikit ketegangan antara Adam dan Norman. Adam bersikeras untuk segera pergi meninggalkan tempat itu karena dia yakin bahwa pembunuh Lisa masih ada di sana. Sementara Norman menginginkan mereka bertahan terlebih dulu karena kondisi di luar masih hujan dan tidak mungkin mereka berjalan kaki melewati hutan. Bersamaan dengan itu, Pik bertanya-tanya karena perkataan Adam. Kenapa Adam begitu yakin bahwa pembunuh Lisa juga akan membunuh mereka? Tante tunggu masa dia nak bunuh semua orang. Yang pembunuh tu nak bunuh kita semua. Singkat waktu mereka pun akhirnya memutuskan untuk bertahan dan jika hujan mulai reda, Pik berniat akan pergi mencari bantuan. Lalu beberapa saat kemudian, Ipy mulai curiga bahwa ada yang disembunyikan oleh Norman dan kawan-kawan SMA-nya. Ipy pun bertanya kepada Norman, siapa wanita yang ada di foto tadi dan apa yang telah Norman lakukan ketika SMA. Namun saat itu Norman bersikeras dia tidak mengetahui apapun. Dah buat masa sekolah dulu. Mana tahu? Waktu pun berlalu dan mereka masih terjebak di rumah itu. Lalu tiba-tiba Pik menguping pembicaraan Adam dan Rania tentang pembunuhan Lisa dan wanita di foto itu. Saat di kamar, Pik pun langsung bertanya kepada Rania apa sebenarnya yang telah mereka lakukan terhadap wanita di foto itu. Namun meski begitu Rania tetap membantah dan mengaku tak tahu apa-apa. Pembicaraan itu secara bersamaan didengar oleh Ipy. Ipy pun langsung bertanya kepada Pik. Di sana Pik pun memberitahu Ipy bahwa dia telah menguping pembicaraan Adam dan Rania tentang wanita di foto itu. Kenapa ni? Cakap pasal zaman sekolah. Semua sebab budak perempuan ni. Sesaat kemudian Ipy dan Pik pun mendesak Norman, Adam dan Rania untuk berterus terang apa sebenarnya yang telah mereka sembunyikan. Akhirnya di sana Norman pun berbicara bahwa wanita dalam foto itu bernama Salina. Selama dia di SMA dia selalu dibully oleh Lisa sehingga Salina merasa putus asa dan akhirnya bundir. Salina, nama budak dalam gambar tu. Satu sekolah dengan kita orang. Lah dulu dia teruk kena buli. Lisa yang bully dia. Setelah itu, Norman terus meyakinkan Ipy bahwa dirinya tak pernah terlibat dalam pembulian Salina. Namun Ipy tetap yakin bahwa Norman masih merahasiakan sesuatu. Rania, jangan cerita benda sebenar dekat Ivy. Beberapa saat kemudian Adam merasa cemburu ketika melihat Rania sedang berbicara dengan Norman karena bagaimanapun Norman adalah mantan pacar Rania saat SMA. Namun Norman menjelaskan bahwa dia hanya berbicara agar Rania tidak memberitahu Ipy tentang semua yang terjadi di masa lalu. Ketika hujan reda, Pik dan Adam pergi untuk mencari bantuan sementara Norman keluar untuk mencoba memperbaiki mobil. Di rumah itu tinggal ada Rania, Ipy dan Sophia yang masih juga tak sadarkan diri. Jauh ni kita jalan. Di rumah Ipy kembali memohon kepada Rania untuk menceritakan semua yang terjadi saat SMA dan siapakah sebenarnya Salina itu. Lalu lama-kelamaan Rania pun mulai menceritakan semuanya. Siapa sebenarnya Salina? Salina merupakan murid baru di SMA elit tempat Rania, Lisa, Sophia, Norman, dan Adam bersekolah.
Dia berasal dari keluarga miskin, akan tetapi karena prestasinya yang bagus, Salina bisa diterima di SMA itu. Di sekolah, Salina merupakan sosok anak yang menyenangkan sehingga dalam waktu singkat dia cukup populer di sekolah. Hal itulah yang membuat Lisa tidak menyukainya. Hingga pada suatu hari, Salina memergoki Lisa yang habis bermantap pria di gudang sekolah dengan pacarnya yang bernama Amar, yang tak lain adalah korban pembunuhan di awal film tadi. Saat itu Lisa memperingatkan Salina agar tidak memberitahukan kepada siapa-siapa tentang apa yang telah dia lihat. Kalau kau bagi tahu siapa-siapa, aku bunuh kau. Akan tetapi berita itu cepat menyebar dan yang menyebarkannya adalah Amar. Namun Lisa menyangka Salina lah yang melakukannya. Hingga pada suatu hari Lisa menghajar Salina di toilet sekolah. Dan yang lebih parahnya, Lisa menyuruh Amar untuk memperkaos Salina. Dan hal itulah yang membuat Salina akhirnya bundir. Dan sebab perkara itulah membunuh diri. Mendengar penjelasan itu, sontak Ipy pun marah dan langsung menghampiri Norman. Dia marah karena Norman tidak berbuat apa-apa ketika pembulian itu terjadi. Lalu akhirnya Norman pun mengakui apa yang dikatakan Rania terhadap Ipy. Namun dia beralasan, waktu itu dia masih kecil dan tak bisa berbuat apa-apa untuk menghentikan pembulian yang dilakukan Lisa dan Amar. Lalu sesaat kemudian mereka dikejutkan dengan kedatangan Adam yang mengalami luka tusuk di perutnya dan akhirnya meninggal. Di sana Norman dan Rania berpikir bahwa pembunuhnya adalah Pig. Karena sebelum pergi dia terlihat membawa sebuah pisau. Aku nak tanya siapa Pig sebenarnya? Ada Pig dengan Salina. Singkat waktu, Sophia akhirnya terbangun dan berbicara kepada Ipy bahwa ada yang perlu dia ungkapkan kepadanya. Di sisi lain, Norman saat itu sedang mencoba menenangkan Rania yang masih terpukul atas kematian Adam. Kembali beralih pada Sophia dan Ipy. Ipy terlihat menangis setelah mendengar apa yang dikatakan Sophia. Namun di sini belum diketahui apa yang baru saja dikatakan Sophia. Dan tak lama kemudian, di bawah Norman masih mencoba menenangkan Rania. Lalu tiba-tiba dia dikejutkan dengan jeritan Ipy dari kamar. Norman dan Rania pun bergegas menghampirinya. Sontak saja mereka terkejut melihat Ipy terluka di kepalanya dan Sophia telah tewas bersimpah darah. Lalu bersamaan dengan itu listrik di rumah tiba-tiba padam. Aku pergi cek kotak Sis Cik. Tolong jagakan Ivy. Setelah itu Norman menyuruh Rania menjaga Ipy sementara dirinya akan pergi ke bawah untuk menyalakan listrik. Singkat waktu, ketika Norman sedang mencari letak sikring listriknya, tiba-tiba dia mendengar seseorang. Lalu tiba-tiba, Mana kau? sementara di kamar, Ipy berkata pada Rania bahwa sebelum si pembunuh datang ke kamar dan menghabisi Sophia, Sophia berkata bahwa dia sebenarnya mendengar apa yang dikatakan Rania tentang semua yang terjadi pada Salina. Dan tanpa diduga, di sini fakta yang membagongkan pun terungkap bahwa pengakuan yang dikatakan Rania tentang Lisa dan Salina hanyalah playing victim untuk menutupi kelakuannya. Karena sebenarnya Rania lah yang selalu melakukan pembulian pada Salina. Dan yang kepergok Salina di gudang pun bukan Lisa dan Amar, melainkan Rania dan Norman. Yang lebih membagongkan, Salina pun diperkaos oleh Norman, Adam, dan Amar atas perintah dari Rania. Jadi penyebab Salina bundir saat itu adalah Rania. Salina bunuh diri sebab kau. Setelah mendengar itu, tentu Rania tak bisa mengelak. Lalu dia pun keluar dan berniat pergi dari rumah itu. Namun beberapa saat kemudian,
Noman! Di sana terlihat bahwa sang psikopat adalah sosok emak-emak di awal film yang tak lain adalah Ibu Salina. Melihat itu Rania pun lari ketakutan, lalu tiba-tiba Pik menarik Rania ke kamar mandi. Mananya pembunuh tu Ibu Salina? Di sana Pik menanyakan keadaan Sophia kepada Rania. Lantas Rania pun mengatakan bahwa Sophia telah tewas. Di sana Pik terlihat sangat terpukul. Dia pun keluar untuk membalas dendam ke si emak dan meninggalkan Rania sendiri di kamar mandi. Lalu ketika Rania akan menyusul Pik, tiba-tiba si emak masuk dan menyerangnya. Namun Pik kembali untuk menolong Rania dan berniat menyerang si emak. Namun sialnya ternyata si emak bukan sembarang emak. Di sana dia berbalik menyerang Pik dan menghabisinya. Ketika si emak sibuk menghabisi Pik, Rania pun mempunyai kesempatan untuk kabur. Dia akhirnya melarikan diri ke hutan. Keesokan harinya Rania terbangun. Lalu dia pergi ke jalan dan berharap ada seseorang yang menolongnya. Dan benar saja, tak lama kemudian terlihat sebuah mobil yang akan lewat. Rania pun langsung memberhentikan mobil itu dan terlihat seorang bapak-bapak turun dari mobil. Rania pun langsung meminta tolong untuk diantarkan ke rumah sakit. Tanpa Rania sadari, ternyata dia kembali dibawa ke villa. Lalu Rania diseret keluar dari mobil oleh si bapak tadi yang tak lain adalah ayah Salina. Dan ketika Rania memohon ampun kepada si bapak dan si emak, Masa kau bully Salina, kau ada kesian tak dia? Happy? Di sini semuanya terungkap bahwa sebenarnya Ipi adalah kakak kandung dari Salina. Semua ini telah dia rencanakan dengan matang. Dia sengaja mengundang semua pembuli adiknya dengan membuat undangan palsu. Dia juga sengaja menjadikan Norman sebagai kekasihnya untuk melancarkan semua rencananya. Setelah semuanya jelas, Ipi pun menghabisi Norman dan Rania. Dendam mereka pun akhirnya terbalaskan dan setelah itu mereka menyerahkan diri ke polisi dan film pun selesai. Semua kesalahan kami. Dalam film ini terdapat sebuah pesan bahwa segala bentuk perundungan adalah tindakan yang berbahaya. Karena tindakan tersebut bisa menghancurkan fisik, mental, bahkan hilangnya nyawa seseorang. Sekian dulu video kali ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan sampai jumpa di video selanjutnya.